para ulama, para kiai, para habaib, beliau-beliau diintimidasi, beliau-beliau diancam. Ahlan wa sahlan bil habib, 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 khairil anabil arabi, khairil anabil arabi. Selamat datang kepada guru kita Sayyidina Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah berikan kepada kita manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan sedikit saudara-saudara. Qala Rasul, berkata Nabi Muhammad tadi, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang alim, saya nggak bisa jadi orang yang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah kalian para pelajar, jadilah kalian para santri. Beb, saya udah tua, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah kalian para pendengar, pendengar nasihat ulama, pendengar ilmu ulama, pendengar hikmah-hikmah mutiara yang keluar dari mulut-mulut ulama. Beb, saya nggak bisa jadi pendengar, nggak punya waktu. Kun muhibban, jadilah kalian pecinta ulama, pecinta para ustadz, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Ini pilihan terakhir bagi engkau. Engkau tidak bisa lagi, itu pilihan terakhir bagimu. Kalau kamu nggak bisa jadi pecinta, jangan kamu jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Golongan terakhir udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, pembenci ulama iya. Ini manusia paling terkutuk, manusia paling bangsat. Qala Rasul, al-anun nas man lam yuhibbullah walam yuhibbi walam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk, siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah, mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab, mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut dipenjara, kami tidak takut dibunuh. Kami punya datuk-datuk sudah biasa dibunuh, biasa diancam, biasa dicaci maki. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, dicaci maki di mimbar-mimbar, sampai-sampai beliau dibunuh, beliau terbunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali. Husain ibn Ali, beliau dibunuh, dipenggal kepalanya, terpisah dari jasad. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali ibn Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat diracun. Beliau diracun sampai mati. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim. Saudara-saudara, darah-darah beliau mengalir dalam tubuh para habaib yang saat ini berada di hadapan kalian. Kami tidak akan pernah takut dengan kalian ancam. Semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Saudara-saudara, jikalau mereka mengancam-ngancam para ulama, ancaman mereka tidak akan kami jadikan air yang memadamkan semangat kami. Ancaman mereka para pengkhianat bangsa, para musuh-musuh agama, akan kami jadikan api yang menambah semangat juang kami untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa,
para pengkhianat rakyat, jikalau mereka maju satu langkah membela Ahok, karena membela Ahok sampai-sampai mereka memusuhi para ulama, memusuhi para habaib, memusuhi para kiai. Jikalau mereka maju satu langkah untuk melawan para habaib, melawan para kiai, melawan para ustadz, kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan mereka, saudara-saudara. Sekalipun kami harus mati, sekalipun kami harus bermandikan darah, sekalipun kami harus mengambil bagian tubuh kami yang telah terpecah belah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan engkau jauh dari ulama, ikuti mereka, jadikan mereka sebagai teladanmu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para habaib, para kiai, beliau-beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, engkau pun akan dianugerahkan sesuatu. Mereka dimuliakan, diutamakan, engkau pun akan dimuliakan dan diutamakan oleh Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, tentang Maulid Nabi yang jarang kita tahu. Kalian semua tahu Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang jarang kita tahu, kapan Allah menciptakan wujudnya Nabi di dalam perut ibunya. Perhatikan, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau berkata, Allah menghendaki wujudnya Nabi Muhammad di dalam perut ibunya pada hari Kamis malam Jumat di bulan Rajab. Ingat-ingat itu. Allah ciptakan wujudnya Nabi dalam perut ibunya pada hari Kamis malam Jumat di bulan Rajab. Kita doakan guru-guru kita, khususnya Habib Rizik, semoga Allah berikan kemenangan bagi kita semua. Allah berikan kemenangan kepada para ulama, Allah berikan kemenangan bagi para habaib dan bagi para kiai. Dan satu lagi saya ingatkan kepada para pemerintah, kalian pemerintah, jangan kalian kira, jangan kalian anggap Habib Rizik dan para ulama berjuang melawan Ahok, jangan kalian kira ada urusan politik. Tidak ada urusan-urusan politik, tidak ada sangkut pautnya sama politik. Kami para habaib, datuk kami dari dulu paling anti sama urusan politik. Jangan kalian pikir Habib Rizik gila kekuasaan, para ulama gila, pengen ini, tidak ada. Tidak ada urusan politik. Sampai-sampai datuknya para habaib, Al-Habib Hussein ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, andaikan pangkat jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut, saking hinanya bagi kami. Oleh karena itu, semoga Allah berikan kemenangan kepada beliau, Allah berikan kemenangan kepada seluruh para kiai, para habib yang berjuang di belakang beliau, dan Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-muhuh agama. Amin ya rabbal alamin. Bismillah babuna, tabarak hitaduna, yasin sakfuna, kaf hayain suat kifayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ahibail kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat, tausiah demi tausiah sudah sama kita dengarkan dari para habaib kita, para kiai kita yang luar biasa. Barusan saya dengar bagaimana Habib Bahar bin Smith menyampaikan ceramahnya dengan begitu berapi-api. Ini menunjukkan bagaimana regenerasi di kalangan habaib akan terus berlangsung sampai kapanpun juga. Hilang satu, tumbuh 1000. Saudara, jadi nggak usah khawatir. Satu habaib dibunuh karena bela Islam, satu kiai dibunuh karena bela Islam, besok akan tampil ribuan habaib dan kiai lainnya yang akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang penting saudara, apa yang tadi disinggung oleh Habib Bahar yang betul-betul harus diperhatikan, yang penting adalah umat tetap bersatu di bawah komando para ulama. Betul? Siap ikut ulama, siap bersatu, siap terus berjuang, siap ikut habaib, siap ikut kiai. Takbir, sallu ala nabi. Selama kita bersatu saudara, dengan tujuan mencari ridha Allah, tidak ada satupun kekuatan musuh yang akan mampu untuk menumbangkan kita. Maka itu Allah amanatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tegas Allah sampaikan,
Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada kitab Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Wajib kita bersatu dalam iman, kita bersatu dalam Islam, kita bersatu dalam ihsan, kita bersatu di dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Betul? Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap membela Allah? Takbir. Saudara, kenapa persatuan begitu penting? Kenapa persaudaraan begitu penting? Oh, ada yang mengatakan karena persatuan itu sumber kekuatan. Tapi saudara, ada yang lebih penting dari sekedar kekuatan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, berjuang bersama, bersaudara, bahu membahu, gotong royong, tolong menolong satu sama lainnya, saudara. Kenapa Nabi memberikan rahasianya kepada kita? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu menyertai jamaah, ada pada kebersamaan, ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini saudara rahasianya. Artinya persatuan itu bukan sekedar sumber kekuatan. Ada yang lebih penting daripada itu. Itu sumber pertolongan Allah, sumber keberkahan dari Allah, sumber ridho Allah. Artinya apa saudara? Sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau Allah tidak tolong kita menjadi lemah saudara. Tanpa pertolongan Allah, kekuatan kita nggak ada gunanya saudara. Kekayaan kita tidak ada artinya saudara. Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, manakala pertolongan Allah ada bersama kita, keberkahan Allah menyertai kita, niscaya kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan saudara. Maka itu saya mau tanya semua saudara, siap meraih pertolongan Allah? Siap meraih keberkahan Allah? Betul? Sungguh? Takbir. Kalau begitu siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Jadi jangan lagi umat Islam dipecah di antara kita, jangan. Kita nggak boleh pecah lagi saudara. Khususnya di Bekasi, yang maulid, yang nggak maulid semua mesti bersatu, setuju? Yang tawasul, yang nggak tawasul semua mesti bersatu, setuju? Yang tahlil, yang nggak tahlil semuanya mesti bersatu, setuju? Jangan kita dipecah belah dengan permasalahan khilafiyah, betul? Betul? Musuh kita bukan sesama muslim, tapi musuh kita saudara adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam di negeri ini saudara. Maka itu saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela negara, siap lawan musuh-musuh Islam? Takbir.